أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat memuajah kembali dalam ta'lim bahasa Arab yang insyaallah selalu dibina oleh Ustadz kita Bapak Kiai Suparman, Muhammad Suparman, nafa'ana bi'ulumihi wa bihi rabbil alamin. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai al-mu'rabu bil harakat dan al-aslu fi arabi ma yurabu bil harakat wa makhruju anhu. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan al-mu'rabatu bil harakat insyaallah. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk belajar pada pagi hari ini tasyakuran bin ni'mah dan untuk menghilangkan kejahalahan dan tentunya li'ala'i kalimatillah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wassalam. Al-Fatihah. Tidak panjang lebar, kami persilahkan kepada Bapak Kiai Suparman. Falyatafaddal masykuran. Baik para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang i'rab kalimat. Kemarin kita telah mempelajari kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan harokat, yaitu yang pertama adalah isim mufrad, tandanya dibaca rofa dengan tanda dhammah, dibaca nasab dengan tanda fathah, dan dibaca jer dengan tanda kasroh. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir, demikian juga dibaca rofa dengan tanda dhammah, dibaca nasab dengan tanda fathah, dan dibaca jer dengan tanda kasroh. Kemudian yang ketiga adalah jamak mu'annas salim, dibaca rofa dengan tanda dhammah, dibaca nasab dengan tanda kasroh, dan dibaca jer juga dengan tanda kasroh. Dan yang berikutnya adalah fi'il mudhari' shahih akhir, dibaca rofa dengan tanda dhammah, dibaca nasab dengan tanda fathah, dan dibaca jazm dengan tanda sukun. Nah, itu diantaranya kemarin yang telah kita pelajari, rangkuman apa yang telah kita pelajari. Yang jazm kemarin juga sudah, Ustaz.
Sekarang berarti al-murabatu bil huruf. Betul satu. Sebelum Gimana Ustaz? Afwan, saya tadi sudah di unmute. Oh. Diulangi saja Ustaz, yang jazm Ustaz. Yang jazm ya. Ji Ustaz. Oke. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita ulangi tentang tanda jazm. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amal jazmu, adapun tanda jazm bisukuni yang menggunakan sukun, fa'anta itu maka adapun Anda, taklamu itu mengetahui sapa Anda, anal jazma bahwa sungguhnya jazm, muhtasun itu khusus, bil fi'li untuk fi'il al mudhari'i yang mudhari', khusus untuk fi'il mudhari'. Jadi tanda jazm ini tidak kita temukan di kalimat-kalimat yang lain, ya. Akan tetapi hanya kita temukan di fi'il mudhari'. Pembahasan jazm ini adalah hanya di seputar fi'il mudhari'. Fa in kana, maka apabila ada apa fi'il mudhari' sahihal akhiri, itu sahih akhir, fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf-huruf sehat, fa inna jazmahu, maka sesungguhnya jazmnya fi'il bisukuni itu dengan sukun, kama sebagaimana huwa yang adapun dia sukun, al aslu itu tanda asli, fil jazmi di dalam jazm. Wa misaluhu, adapun contohnya, wa misaluhu, adapun contohnya, lam yusafir, lam yusafir tidak bepergian, Khalidun sapa Khalid, lam yusafir tidak bepergian, Khalidun sapa Khalid. Falam, maka adapun huruf lam, harfu nafiyin itu huruf nafi. Huruf nafi itu huruf yang bermakna tidak, bermakna negasi. Harfu nafiyin itu adalah huruf nafi, wa jazmin dan huruf jazm, wa qalbin dan huruf qalb, huruf qalbin, huruf-huruf yang punya amil merubah kalimat yang dimasukinya. Wa yusafiru, adapun kalimat yusafiru fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', majzumun yang dibaca jazm, bi lam karena didahului lam. Wa alamatu jazmihi, adapun tanda jazmnya yusafir, as-sukunu itu sukun, tanda sukun yang ada di huruf terakhir.
Wa khalidun, adapun kalimat khalidun, fa'ilun itu fa'il, subjek dari kalimat tersebut, jumlah tersebut. Wa khalidun, adapun kalimat khalid, fa'ilun itu fa'il, marfu'un yang dibaca rofa. Wa alamatu rafihi, adapun tanda rofanya khalidun, ad-dhammatu itu dhammah, ad-dhahiratu yang tampak. Khalidun, dhammah yang tampak di huruf terakhir, yaitu di atas dal. Wa in kana, nah itu ya, itu tadi apabila fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Nah, tanda rofa, tanda jazmnya adalah sukun. Wa in kana, akan tetapi apabila ada al-fi'lu al-mudhari'u apa fi'il mudhari' mu'talla akhirin, itu yang sakit akhirnya, fi'il mudhari' yang berakhiran huruf sakit, yaitu berakhiran alif, wawu atau ya, karena maka ada jazmuhu apa tanda jazmnya bihadfi harfi ilatin, dengan membuang huruf sakit, dengan membuang huruf sakit. Wa misaluhu, adapun contohnya lam yas'a bakrun. Lam yas'a, tidak berusaha. Lam yas'a, tidak berusaha. Bakrun sopo bakar. Lam yas'a, tidak berusaha. Bakrun sopo bakar. Yas'a aslinya adalah ada alif di akhirnya, sehingga disebut mu'tal akhir. Maka ketika kemasukan lam, alifnya hilang. Alifnya hilang. Dari mana kita tahu alifnya yang hilang? Dari harokat ain fi'ilnya, dari harokat huruf tengah, yaitu fathah. Fathah identik dengan alif. Kemudian contoh berikutnya, walam yada'u, dan tidak berdoa sopo bakar. Walam yad'u, dan tidak berdoa sopo bakar. Yada'u ini adalah fi'il mudhari', bentuk aslinya adalah yada'u panjang, ada wawu, setelah ain ada wawu. Dari mana kita tahu kalau itu wawu? Yaitu dari harokat ain fi'ilnya yang berupa dhammah. Dhammah identik dengan wawu. Kemudian berikutnya walam yakdi, dan tidak memutuskan sopo bakar. Walam yakdi, dan tidak memutuskan sopo bakar. Di situ yakdi adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya, bentuk aslinya adalah ada ya setelah dot. Dari mana kita tahu ada ya? Yaitu dari kasroh, dari harokat kasroh. Karena kasroh identik dengan ya. Fakulun, maka masing-masing dari fi'il mudhari' min yas'a, dari kalimat yas'a, wa yada'u, dan kalimat yada'u,
Wa yakdi dan kalimat yakdi fi'lun mudhari'un itu adalah fi'il mudhari' majzumun yang dibaca jazm bilam karena didahului lam. Wa alamatu jazmihi adapun tanda jazmnya hadful alifi itu membuang alif min yas'a dari kalimat yas'a. Wal fathatu adapun harokat fathah qablaha yang sebelumnya alif dalilun itu adalah tanda alaiha atasnya alif. Jadi fathah itu adalah tanda bahwa yang dibuang adalah alif. Wa hadful wawi dan membuang huruf wawu min yada'u dari kalimat yada'u. Wa dhamatu adapun tanda dhamah di atas ain qablaha yang sebelumnya wawu dalilun itu tanda alaiha atasnya wawu. Dhamah itu adalah tanda bahwa yang dibuang adalah wawu. Wa hadful ya'i dan membuang ya min yakdi dari kalimat yakdi. Wal kasratu adapun kasroh qablaha yang sebelumnya ya dalilun itu tanda alaiha atasnya ya. Nah, demikian para mahasiswa sekalian keterangan tentang tanda jazm dalam fi'il mudhari' yang mana tanda asalnya, tanda asliyahnya itu adalah sukun yang ada pada fi'il mudhari' shahih akhir. Sementara tanda-tanda cabangnya ada dua, yaitu membuang huruf sakit dan membuang nun. Membuang huruf sakit untuk mu'tal akhir dan membuang nun untuk af'al khamsah. Silakan barangkali kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu diperdalam, kami persilahkan. Pak Kiai, kan al-mu'rabu bil harokat itu salah satunya al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, kalau seandainya dia nyambung yattasilu bi domir misalkan apa istilahnya ya? Salah satu contohnya Yadribani misalnya. saya jadi bani gitu. Itu berarti dalam hal ini tidak bisa di morob dengan harokat ya, di irob dengan harokat atau bagaimana? Ya. Kalau bersambung dengan bersambung dengan domir rofa istilahnya ya, itu ada dua. Yang pertama adalah tanda tanda i'rabnya dengan huruf, nanti kita bahas, yaitu dengan tetapnya nun. Karena pada saat ini dia ketika bersambung tadi ya, ketika bersambung dengan domir rofa itu dia menjadi af'al khamsah. Kemudian yang kedua dibaca mabni apabila domir yang bersambung itu adalah non niswah, non yang menunjukkan non yang menunjukkan jamak muannas salim. Jadi ada dua. Kalau bersambung dengan domir rofa, ya, bersambung dengan domir rofa yang akhirnya dia jadi af'al khamsah yang pertama.
Dia jadi hafal khamsah sehingga di i'rab dengan huruf yaitu tetapnya nun. Kemudian yang kedua menjadi mabni fathah, mabni sukun. Yang menjadi mabni sukun apabila yang bersambung itu adalah nun niswah. Begitu Ustaz. Jadi nun niswah itu contohnya yadribna ya Pak Kiai? Ya, yadribna. Akhirnya dia dibaca mabni sukun. Baik. Ya Pak Kiai, syukran Pak Kiai. Ya. Silakan yang lain apabila ada hal yang mau ditanyakan. Baik Pak Kiai, mungkin kita lanjut ke al-murabat bil huruf. Kita lanjut ya. Baik para mas santri sekalian, apabila belum ada pertanyaan, pokoknya setiap ada ganjalan ditanyakan ya. Sampai sekalipun nggak tahu artinya kalimat, ya harus ditanyakan ya, biar clear gitu ya. Apa saja yang mengganjal silahkan ditanyakan. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya, al-mu'rabatu bil hurufi. Adapun ini itu adalah kalimat-kalimat yang di i'rab dengan huruf atau yang sering disebut dengan tanda i'rab al-far'iyah. Sering disebut tanda i'rab al-far'iyah. Tanda i'rab cabang. Kalau yang di atas tadi adalah tanda i'rab al-asliyah. Alamatul i'rab al-asliyah. Sekarang adalah alamatul i'rab al-far'iyah. Nah, apa saja kalimat yang di i'rab dengan huruf? Qala al-ajurum rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Ini perkataan Imam al-Ajurum. Waladhi, adapun kalimat yu'rabu yang di i'rab apa kalimat atau apa aladhi bil hurufi dengan huruf arba'atu anwa'in itu ada 4 macam. At-tasniyatu yaitu isim tasniyah wa jam'ul mudzakarus salimu dan jamak mudzakkar salim wal asmaul khamsatu dan asma khamsah wal af'alul khamsatu dan af'al khamsah wahia adapun dia af'al khamsah ini yang ditanyakan oleh Ustadz Zul tadi apabila bersambung dengan dhamir rafa yaf'alani itu adalah wazan yaf'alani semua fi'il mudhari yang menggunakan wazan atau rumus yaf'alani. Ya, bisa yadribani, bisa yadhulani, bisa yaktubani dan seterusnya ya. Pokoknya yang menggunakan rumus wazan itu rumus fi'il, rumus kalimat. Wa taf'alani dan wazan atau rumus kalimat taf'alani. Wa yaf'aluna dan wazan yaf'aluna. Wa taf'aluna dan wazan taf'aluna. Wa taf'alina dan wazan taf'alina. Kemarin kita sudah belajar tasrif lugawi fi'il mudhari ya. Itu dicari yang lurus dengan ini, lurus dengan yaf'alani.
Jadi kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf tidak bisa di-i'rab dengan harokat. Itu ada 4, yaitu isim tasniyah, yang mana tanda nasab, tanda rofaknya alif, tanda nasab dan jirnya adalah ya. Kemudian isim jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya wawu, tanda nasab dan jirnya ya. Wal asmaul khamsatu, asma khamsah, tanda rofaknya wawu, tanda nasabnya alif, tanda jirnya ya. Dan af'al khamsah, tanda rofaknya tetapnya nun, tanda nasab dan jazmnya membuang huruf nun. Wa aqulu, dan berkata sapa aku, ini adalah pensarah kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqulu, dan berkata sapa aku, Syekh Muhammad, al-qismu sani, adapun macam yang kedua, bagian yang kedua, minal mu'robati, dari kalimat-kalimat yang bisa di-i'rab, al-asya'u, itu kalimat-kalimat alati yang tu'robu, di-i'rab apa alati, bil hurufi, dengan huruf. Di bagian yang berikutnya adalah kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Wal hurufu, adapun huruf-huruf alati yang takunu, ada apa alati, alamat al-i'rabi, itu tanda i'rab, arba'atun, itu ada 4. Wahia, adapun dia huruf yang 4. Al-alifu, itu alif, wal wawu, dan wawu, wal ya'u, dan ya, wan nunu, dan nun. Alif, wawu, ya, dan nun. Waladhi, adapun kalimat-kalimat yu'rabu yang di-i'rab apa aladhi bihadhil hurufi, dengan inilah 4 huruf, arba'atu asya'in, arba'atu asya'in, itu ada 4 kalimat. Al-awalu, adapun yang pertama, itu sebenarnya yang pas dibaca itu arba'atu asya'a, ya. Arba'atu asya'a. Salah ketik ini. Al-awalu, adapun yang pertama, at-tasniyatu, itu isim tasniyah. Wal muradu, adapun yang dimaksud dengan wal muradu, adapun yang dimaksud biha, dengannya isim tasniyah, al musanna, itu adalah musanna, isim-isim yang bermakna ganda. Wa misaluhu, adapun contohnya, al misroni, 2 kota, al misroni, 2 kota. Wal muhammadani, 2 orang yang bernama Muhammad. Wal bakroni, 2 orang yang bernama Bakar. Warrojulani, dan 2 orang laki-laki.
Itu adalah contoh-contoh isim tasniyah atau musanna, yaitu isim-isim yang bermakna ganda. Asani adapun yang kedua, jam'ul mudzakkaris salimu. Itu isim jamak mudzakkar salim. Jadi nomor 2 dari rangkaian kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf itu adalah jamak mudzakkar salim. Wa misaluhu adapun contohnya jamak mudzakkar salim al muslimuna, orang-orang muslim. Batasannya adalah 3 ya. Al muslimuna, orang-orang muslim. 3 ke atas, 3 atau lebih. Wal bakruna, dan orang-orang yang bernama Bakar. Wal muhammaduna, dan orang-orang yang bernama Muhammad. Itu isim jamak mudzakkar salim. Itu isim jamak yang masih menjaga bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya masih bisa dikenali. Masih utuh. Hanya ditambah wawu dan nun. Tapi muslimun, bakrun, Muhammadun masih tampak. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Asalisu adapun yang ketiga, al asmaul khamsatu itu adalah isim yang 5. Wahia adapun dia isim yang 5, abuka, seperti kalimat abuka. Wa akuka, abuka ya, ayahmu. Wa akuka, saudaramu, saudara laki-laki. Wa hamuka, hamuka, hamun, keponakan. Wa fuka, fuka adalah mulut. Wa dumalin, du, pemilik. Dumalin pemilik. Du, pemilik. Dumalin pemilik modal dalam usaha. Dumalin orang yang memiliki modal. Kalau di dalam mudharabah kan ada Sahibul mal. Ya, sahibul mal. Itu dumalin. Du yang bermakna sahibun. Du yang bermakna sahibun. Malin berarti sahibul mal. Ar-rabi'u adapun yang keempat, al-af'alul khamsatu itu af'al khamsah. Jadi kalimat yang di-i'rab dengan huruf berikutnya adalah af'al khamsah. Wa misaluha adapun contohnya af'al khamsah yadribani. Itu kalimat yadribani. Memukul sapa keduanya. Dan yang sewazan dengan yadribani. Ini tanda rafa'nya adalah tetapnya nun. Nasab dan jazmnya nanti membuang nun. Wa taktubani, demikian juga kalimat taktubani, menulis sapa keduanya. Wa yafhamuna, memahami sapa mereka. Wa tahfadzuna, menjaga sapa kalian.
Watas harina terjaga sapa kamu perempuan. Tasharina. Itu isim-isim yang fi'il mudhari yang tadi ditanyakan oleh Ustadzul yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah, dan ya mukhatabah. Jadi af'al khamsah. Dibaca rofa dengan menetapkan nun. Dibaca nasab dan jazm dengan membuang nun. Wa sayati dan akan datang apa bayanu i'rabi kulli wahidin, ya, penjelasan i'rab dari masing-masing kalimat min hadhil asya'a al arba'ata, dari inilah kalimat yang 4 tafsilan secara terperinci. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dari kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Oh. Assalamualaikum Yai Farman. Waalaikumsalam. Nggih. Pripun Pak Madi? Nggih, kalau mau enten bakrun. Bakrun itu kan biasanya pun enten Jawi kan enten nama bakrun. Padahal niku wau maknane wau napa tiang yang bernama bakar-bakar ngoten. Ya, yang bernama Bakar. Nggih, Bakrun. bernama bakar nggih. Pak Madi, ngapunten Pak Madi pakai bahasa Indonesia. Oh, nggih. Soalnya Wah. banyak Iya. Mas santri yang dari luar Jawa ini, khawatirnya nggak paham. Oh ya, nggih nggih. Ya. Ngapunten. Ya Zul, ya Ustaz Zul. Nggih, insyaallah. Ya, Silakan, terima Pak. kasih Pak Yai. Ya. Termasuk saya kurang paham, Mardi. Kan tetangganya banyak orang Jawa, Pak. Ustaz Zul, Ustaz Irfani. Siap. Ini kan karena kadang-kadang pertanyaan itu ada ibroh yang luar biasa gitu. Jadi kita juga, teman-teman juga pengen mendengar gitu. Silakan Pak Ki Superman. Pertanyaannya gimana tadi? Background-nya. Ya Pak Yai, Gimana? Bakrun. Kalau di Jawa kan nama Bakrun itu kan ada. Oh, gitu. Nggih. Oh, Bakrun. Kalau ya, kalau bagaimana kalau ada orang Jawa yang bernama Bakrun? Apakah masuk ke dalam jamak mudzakkar salim? Nah, atau masuk ke isim mufrad? Kan ada orang Jawa yang namanya Bakrun, Pak Bakrun. Jawabannya adalah apabila ada orang Jawa yang bernama Bakrun, memang ditulis Bakrun, ya. Memang ditulis Bakrun di dalam KTP-nya, maka dia masuknya adalah ke isim ghairu munsharif dari kelompok alam ajam. Jadi nulisnya ya Bakruna gitu. Tidak ditulis seperti Bakrun kayak Abu Bakar tidak. Kecuali kalau memang namanya lengkap Abu Bakar. Abu Bakar. Tapi kalau namanya Pak Bakrun, maka nanti masuknya adalah ke alam ajam. Alam nama
Alam itu nama, ajam asing. Nama asing masuk ke dalam kelompok isim ghairu munsharif. Nah, termasuk orang yang bernama Muhammadun. Ada dulu ada buku saya namanya Muhammadun. Ya, itu tertulis di ijazahnya ya Muhammaduna gitu. Maksudnya adalah ke alam ajam. Misalnya ada saudara kita lagi yang bernama apa misalnya Muslimun, ya, tulisnya Muslimuna, gitu. Bakruna, Muhammaduna. Tidak ditulis Muhammadun dalam bentuk mufrad, tidak. Ya, tapi ditulis sesuai bunyi yang ada di KTP-nya, kemudian i'rabnya mengikuti isim ghairu munsharif dari kelompok alam ajam. Begitu, Ustadz Madi. Ya, terima kasih, Guys Parman. Ya, Gun. Monggo yang lain. Tadi terkait dengan walladzi yu'rabu bihadhil hurufi arba'atu asya. Asya ini saya ingin memastikan ini ismun ghairu munsharif ya Pak Kiai ya. Ya, ini adalah ismun ghairu munsharif dari kelompok taknis bil alif mamdudah. Bentuknya jamak taksir, jadi ulu jam'in mu'anasin dari kelompok taknis bil alif mamdudah. Jadi ada yang alif maksurah, ada yang alif mamdudah. Ini yang alif mamdudah. Alif mamdudah itu isim-isim jamak yang diakhiri dengan alif tegak dan diikuti hamzah. Itu nanti termasuk isim ghairu munsharif. Oke. Dia kedudukannya sebagai khobar ya Pak Kiai ya? Atau apa Pak Kiai? Ini dia dalam idhofah arba'atu asya'a dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kalau arba'atu asya'anya itu, arba'atunya sebagai apa Pak Kiai? Arba'atu ini khobarnya waladi. Khobarnya waladi. Kemudian dia sebagai mudhofnya dalam idhofah arba'atu asya'a dia sebagai mudhof. Dalam idhofah arba'atu asya'a dia sebagai mudhof. Baik Pak Kiai. Syukran Pak Kiai. Masih ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ke i'rabul musanna. Pak Kiai izin mohon mungkin dijelaskan terlebih dahulu Pak Kiai maksud di atas niyah ini wal murad biha al musanna ini maksudnya seperti apa? Al misroni itu apakah i'rabnya dengan alif atau nun gitu Pak Kiai dan lain sebagainya. Oke. Tadi yang pertama isim tasniyah atau isim musanna adalah salah satu isim yang di-i'rab dengan huruf. Contohnya di situ yang pertama adalah al-misroni. Al-misroni, dua kota, dua negeri. Ini adalah isim tasniyah dalam bentuk rofa dengan tanda rofa
berupa huruf alif al-misroni. Jadi alif itu adalah tanda rofaknya. Sementara nun yang di akhir itu adalah iwadun anit tanwini fil ismil mufrodi. Dia adalah pengganti tanwin dalam isim mufrad. Kemudian dalam bentuk nasab dan jernya, alifnya berubah menjadi ya. Dalam keadaan nasab dan jer, berubah menjadi misroini. Misroini. 2 kota. Misroini. Ini dalam bentuk rafa, misroni, tandanya alif. Dalam nasab dan jernya menjadi misroini, misroini. Demikian juga kalimat al-Muhammadani, 2 orang Muhammad. Dalam bentuk rofaknya tandanya alif. Alif sebelum nun itu ya. Tandanya alif, sementara nun adalah tadi ya, iwat ya. Nun iwat pengganti tanwin dalam kalimat isim mufrad. Kemudian di dalam bentuk nasab dan jernya berubah menjadi ya, yaitu Muhammadaini. Muhammadaini. Muhammadani, Muhammadaini, Muhammadaini. Demikian juga wal bakroni, 2 orang bernama Bakar. Ya, 2 orang bernama Bakar adalah isim tasniah dalam bentuk rofa dengan tanda alif. Sementara dalam nasab dan jernya alifnya berubah jadi ya, jadilah al-bakroini. Al-bakroini. Ya. Nah, ya yang didahului fathah dan didahului fathah huruf sebelumnya dan kasroh huruf sesudahnya. Kemudian warrojulani, 2 orang laki-laki. Ini adalah isim tasniah dalam posisi rofa. Tanda rofaknya adalah alif. Kemudian dalam keadaan nasab dan jer, alifnya berubah menjadi ya. Ya yang didahului fathah huruf sebelumnya atau sesudahnya. Dan kasroh di huruf setelahnya. Jadilah ar-rajulaini. Kemudian jamak mudzakkar salim sebaliknya. Jamak mudzakkar salim muslimuna. Muslimuna ini adalah isim jamak mudzakkar salim dalam posisi rofa. Dalam posisi nasab dan jernya wawu diganti dengan karena tandanya tadi wawu ya, tanda rofanya. Wawunya diganti dengan ya. Ya yang didahului kasroh huruf sebelumnya dan fathah huruf sesudahnya. Jadilah muslimuna, muslimina, muslimina. Demikian juga bakruna adalah isim jamak mudzakkar salim dalam posisi rofa. Tanda rofanya adalah wawu
Nah, tanda rafa'nya adalah wawu, non sebagai pengganti tanwin. Non sebagai pengganti tanwin dalam isim mufrad. Dalam keadaan nasab dan jer, wawunya berubah menjadi ya. Ya yang diapit oleh kasroh huruf sebelumnya dan fathah huruf sesudahnya. Jadilah al-bakruna, al-bakrina, al-bakrina. Demikian juga al-muhammaduna adalah isim jamak mudzakkar salim dalam posisi rofa. Tanda rofanya adalah wawu. Sementara nun adalah pengganti tanwin. Iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Dalam posisi nasab dan jer, wawunya berubah menjadi ya. Ya yang diapit oleh tanda kasroh huruf sebelumnya dan fathah huruf sesudahnya. Jadilah Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina. Kemudian yang berikutnya adalah asmaul khomsah. Asmaul khomsah. Isim-isim khusus, isim-isim yang punya hukum khusus. Itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah abuka. Abuka ini adalah asma khomsah dalam posisi rofa. Tanda rofanya wawu. Dalam posisi nasab menjadi abaka. Abaka. Tanda nasabnya alif. Dalam posisi jer, tanda jernya menjadi ya. Menjadi abika. Abika. Artinya ayahmu. Kemudian yang berikutnya akhuka. Artinya saudara laki-laki. Akhuka. Ini adalah asma khomsah dalam posisi rofa. Tanda rofanya adalah wawu. Dalam posisi nasab, tandanya menjadi alif. Sehingga dibaca akhoka. Jadi akhuka, akhoka. Dalam posisi jer, tanda jernya adalah ya. Menjadi akhika. Akhika. Kemudian yang berikutnya adalah hamuka. Hamuka, keponakan kamu. Adalah asma khomsah dalam posisi rofa. Tanda rofanya wawu. Dalam posisi nasab menjadi hamaka. Tandanya menjadi alif. Hamaka. Dalam posisi jer menjadi kasroh, menjadi ya, yaitu hamika. Hamika. Demikian juga famun. Famun kalau didofahkan itu menjadi fu. Fuka. Artinya mulut kamu. Fuka. Adalah asma khomsah yang dibaca rofa, tanda rofanya wawu. Tanda rofanya wawu. Dalam posisi nasab, tanda nasabnya adalah alif, jadi faka. Faka. Dalam posisi jer, tandanya berubah jadi ya, yaitu fika. Menjadi fika. Kemudian yang terakhir dari asma khomsah adalah du. Contohnya di situ du malin, sohibul mal, pemilik modal. Du malin adalah asma khomsah dalam posisi rofa. Tanda rofanya adalah wawu.
dibaca dzu malin. Dalam posisi nasab tandanya adalah alif sehingga menjadi zamalin. Zamalin. Dalam posisi jar tandanya berubah jadi ya menjadi zimalin. Zimalin. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah af'al khamsah. Af'al khamsah. Ya. Contohnya di sini yadribani adalah af'al khamsah yang dibaca rofa, tanda rofanya adalah alif. Tanda rofanya adalah tetapnya nun. Alif. Mohon maaf, tanda rofanya adalah tetapnya huruf nun, yadribani. Maka dalam posisi nasab dan jazm, nanti nunnya dibuang. Dalam posisi nasab dan jazm, nunnya dibuang, jadilah yadriba. Yadriba. Demikian juga taktubani, fi'il mudhari' dibaca rofa, tanda rofanya tetapnya nun. Dalam posisi nasab dan dalam posisi nasab dan jazmnya menjadi taktuba, nunnya dibuang. Taktuba. Kemudian berikutnya wa yafhamuna. Yafhamuna fi'il mudhari'. Ya, yang termasuk dalam af'al khamsah dibaca rofa, tanda rofanya tetapnya nun. Dalam posisi nasab dan jazm, nunnya dibuang. Jadilah yafhamu. Yafhamu dengan diberi alif farikoh. Dikasih alif farikoh untuk membedakan wawu jamak dengan wawu yang lain. Kemudian wa tahfadzuna. Tahfadzuna adalah af'al khamsah dibaca rofa. Tanda rofanya adalah tetapnya nun. Dalam posisi nasab dan jar. Dalam posisi nasab dan jar. Nunnya dibuang, jadilah tahfadzu. Jadilah tahfadzu dengan dikasih alif farikoh. Khusus untuk af'al khamsah yang bersambung dengan af'al khamsah yang fa'ilnya adalah wawu jamak, itu dikasih tambahan alif pemisah, alif farikoh. Pembeda. Jadilah tahfadzu, nunnya hilang, diganti alif. Alif farikoh. Wa tasharina. Tasharina. Terjaga sapa kamu perempuan. Adalah af'al khamsah yang dibaca rofa. Tanda rofanya adalah tetapnya nun. Dalam kondisi nasab dan jazm, ya huruf nunnya dibuang menjadi tashari. Menjadi tashari. Mungkin seperti itu keterangan dari saya, para mahasiswa sekalian. Silakan apa saja boleh ditanyakan di sini, mulai arti kalimat, asal usulnya, ya, tandanya apa, atau bahkan kedudukannya sebagai apa, silakan. Kita belajar bersama-sama di sini. Tidak, itu Pak Erwin. Monggo Pak Erwin. Assalamualaikum Pak Yai. Mau tanya yang mengenai tadi tashari setelah dibuang nunnya, apakah ditambahin alif farikoh juga atau gimana Pak? Oh iya, untuk af'al khamsah ya tadi
keterangan saya adalah tanda rofaknya nun, kemudian tetapnya nun, dan dalam posisi nasab dan jazmnya nunnya dibuang. Apakah semuanya dapat tambahan alif farikoh? Tentunya tidak. Yang mendapatkan perlakuan khusus itu adalah yang fa'ilnya wawu jamak, karena dikhawatirkan rancu dengan wawu-wawu yang lain. Sementara tashari, yadriba, yaktuba itu tetap seperti itu. Nah, berakhiran dengan alif, berakhiran dengan ya, tanpa diberi alif farikoh. Terima kasih Pak Yai. Jadi hanya untuk pembeda ya Pak Yai, untuk wawu jamak. Ya, khusus untuk wawu jamak. Melanjutkan tadi Pak Yai Suparman. Iya, Ribon. Ya. Jadi itu watas hari tadi kan dihilangkan yang namanya nunnya. Ya. Sehingga yaknya tetap ya. Jadi tas hari jadi panjang. Tas hari panjang. Ya. Biasanya kalau di dalam Al-Qur'an itu kadang kan nggak ada sukun. Tas hari aja. Ya. Kadang ada Al-Qur'an yang dhamir rofa mutaharikah itu tidak diberi harokat karena dianggap pembaca sudah tahu nahwu dan sorob. Jadi padahal dikasih tanda, wawunya dikasih tanda. Ya, itu ada Al-Qur'an yang seperti itu ya. Makanya kita perlu belajar sedikit-sedikit ya, barangkali seperti itu. Ya kayak tas hari itu mah ya nggak ada harokatnya memang ya. Iya. Kemudian tahfadzu juga sama. Iya. Nah, itu biar kita lebih termotivasi lagi untuk belajar. Ya cukup, Pak Yai Suparman. Begitu Ustaz Dul. Ya Pak Kiai. Ya. Saran dari saya masuk ke i'rabul musanna, tapi mungkin beberapa paragraf saja Pak Kiai, tidak perlu dihabiskan. Oh gitu ya. Waktunya mau habis. Oke. Kita sampai ke paragraf kedua saja nanti ya. Kemudian kita ulangi insya Allah di Selasa yang akan datang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi i'rabul musanna. Adapun yang berikut ini adalah i'rab kalimat-kalimat musanna. Kalimat-kalimat yang bermakna ganda. Qala berkata sapa Imam Al-Ajurum rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fa amma tasniyatu, adapun isim tasniyah faturfa'u maka dibaca rofa apa isim tasniyah bil alifi dengan tanda alif. Ini secara ringkas Imam Al-Ajurum sudah menulis ya. Wa tunsabu dan dibaca nasab apa isim tasniyah. Wa tuhfadu dan juga dibaca jar apa isim tasniyah bil ya'i dengan ya. Jadi intinya isim tasniyah itu dibaca rafa dengan tanda alif, dibaca nasab dan jar dengan tanda ya.
Wa aqulu dan berkata sapa aku Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Al-awalu adapun yang pertama minal asyai dari kalimat-kalimat alati yang tu'robu di i'rab apa alati bil hurufi dengan huruf at-tasniyatu itu isim tasniyah. Wahia adapun dia isim tasniyah al-musanna itu isim yang bermakna ganda, musanna. Kama sebagaimana apa saja alimta yang telah mengetahui sopo Anda pembaca. Waqat arafta dan sungguh telah mengetahui sopo Anda fima di dalam bab materi sabako yang telah lalu. Ta'rifal musanna fima di dalam bab ya sabako yang telah berlalu apa ma ta'rifal musanna pada pengertian musanna. Di pengertian musanna telah kita lewati ya, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Yaitu intinya adalah isim-isim yang bermakna ganda. Wa hukmuhu adapun hukumnya musanna ayurfa'a itu dibaca rofa apa musanna bil alifi dengan tanda alif. Musanna dibaca rofa dengan tanda alif ya, karena dia far'iyah maka ada keterangan niabatan sebagai pengganti anid dhammati dari dhammah. Jadi alif tersebut adalah sebagai pengganti dhammah karena tanda asal dari rofa adalah dhammah. Alif adalah sebagai tanda cabang far'iyah. Wa yunsabu dan dibaca nasab apa musanna. Wa yufadu dan dibaca jer apa musanna bil ya'i dengan ya. Jadi kedua-duanya tandanya ya baik nasab maupun jer. Bil ya'i dengan ya al-maftuhi yang di fathah ma opo huruf qablaha yang sebelumnya ya al-maksuru yang dibaca kasrah ma opo huruf ba'daha yang setelahnya ya niabatan anil fathati yang mana ya tersebut adalah pengganti fathah awil kasroti atau kasroh karena hukum asal i'rab nasab adalah fathah maka ya di situ sebagai pengganti fathah. Hukum asal jer adalah kasroh maka ya di situ juga sebagai pengganti kasroh. Ya yang diapit oleh fathah pada huruf sebelumnya dan kasroh pada huruf sesudahnya. Wa yusola dan disambung bihi dengannya musanna ba'dal alifi setelah alif awil ya'i atau ya nunun apa nun takunu yang ada apa nun iwadon itu pengganti anit tanwini
dari tanwin. Tadi sudah saya sampaikan ya. Non pengganti tanwin. Alladzi yang yakunu ada apa tanwin. Alladzi yang yakunu ada apa tanwin. Fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Wala tuhdafu dan tidak dibuang. Hadhihin nunu apa inilah non. Illa kecuali indal idhofati di dalam idhofah. Non yang hanya hilang karena idhofah. Jadi sebenarnya ini sudah jelas ya. Bahwa hukumnya isim tasniyah adalah dibaca rofa dengan tanda alif sebagai pengganti dhammah. Dibaca nasab dengan tanda ya sebagai pengganti fathah, dibaca jer dengan tanda ya sebagai pengganti kasrah, ya. Yang mana ya tersebut diapit oleh dua huruf sebelumnya berharokat fathah, huruf sesudahnya berharokat kasrah, dan huruf terakhir tersebut adalah berupa non iwat ya, sebagai pengganti tanwin pada isim mufrad, dan non ini hanya hilang apabila diidhofahkan, dia menjadi mudhof. Wa misalul musanna al marfu'i, adapun contoh isim musanna dalam kondisi rafa itu hadoro qadiyani. Hadoro telah hadir al qadiyani sopo dua orang hakim. Hadoro telah hadir al qadiyani sopo dua orang hakim qadi. Wakola dan telah berkata sopo rojulani dua orang laki-laki. Fakulun maka masing-masing minal qadiyani dari kalimat qadiyani warojulani dan kalimat rojulani marfu'un itu dibaca rofa, isim tasniyah dibaca rofa. Li'annahu karena sesungguhnya kulun, sesungguhnya masing-masing dari kalimat tersebut fa'ilun itu fa'il dibaca rofa. Wa alamatu rafihi adapun tanda rofanya al alifu itu alif niabatan sebagai pengganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sesungguhnya dia masing-masing kalimat tadi baik qadiyani maupun rajulani musanna itu isim musanna. Wa nunu adapun nun iwadun itu pengganti anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Silakan para mahasiswa sekalian kalau mau ada yang bertanya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pak Kiai, kalau niabatan itu dia sebagai hal atau sebagai apa Pak Kiai posisinya? Kenapa dia bisa tanwin gitu Pak Kiai? Ya, niabatan ya. Ini bentuknya adalah isim apa namanya? Isim masdar ya ini. Niabatan karena isim masdar ini lebih condong ke maf'ul min ajlih. Lebih condong ke maf'ul min ajlih. Kalau tidak maf'ul min ajlih, ya ada yang mengusulkan sebagai maf'ul mutlak. Ya, pokoknya dua maf'ul itulah. Kalau tidak maf'ul min ajlih, ya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dari
fi'il yang dibuang. Yanubu niabatan. Jadi boleh maf'ul mutlak, boleh maf'ul min ajli. Jadi tidak harus ada fi'il ya Fakih ya. Sebenarnya ada, cuma dibuang ya. Yanubu niabatan. Alamatu raf'ihi al-alifu. Yanubu yang mengganti apa alif niabatan, tapi maf'ul min ajli sudah enak, sudah kuat. Baik Fakih, syukran Fakih. Silakan yang lain apabila ada yang mau ditanyakan. Mohon di mute yang lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tuh, Kiai Suparman. Hadrul Qadiyani wa qala rajulani. Ya. Berarti itu bentuknya apa? Hadrul Qadiyani jadi dua qadi yang hadir, ya. Berarti hadara itu sebagai khobar atau apa itu, Pak Yai? Ya. Nah, ini adalah hadara al-qadiyani. Ini adalah susunan jumlah fi'liyah. Kalau susunan jumlah fi'liyah berarti unsur-unsur penyusunnya adalah fi'il, fa'il, dan kalau ada ditambah maf'ul. Berarti hadara ini adalah sebagai fi'il, hadara sebagai fi'il, al-qadiyani sebagai fa'il. Demikian juga qala rajulani adalah jumlah fi'liyah, qala sebagai fi'il, dan rajulani sebagai fa'il, subjek. Begitu Ustaz? Ya, siap, Kiai Suparman. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai, sudah memasuki pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Barangkali jika tidak ada lagi pertanyaan, mohon izin Pak Kiai untuk Misalul Musanna Al-Mansub. Kita Gimana? Oh iya, apa itu? Mangga. Oh iya, sekarang di sekolah. Ini tadi baru kuliah. Oh, iya sekarang di sekolah. Ya. Wah, bisa sampai sini nggak itu? Baik Pak Kiai, izin mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Oke. Kami mohonkan kepada Pak Kiai untuk membacakan doa. Baik para mahasiswa sekalian, kita akhiri taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu darinya yang Amin ya Allah. Kita ketahui, belum pernah kita terima. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu tersebut bisa kita manfaatkan baik untuk dunia maupun untuk akhirat kita. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin.
Allahumma lakal hamdu ala asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa af'alikal musla. Amin. Allahumma lakal hamdu ala ma an'amta bi alaina min bi'sati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inzalil Qur'an wa syariatil Islam. Allahumma lakal hamdu ala ma mananta bi alaina min suluki tariqi salafuna salih. Amin ya Allahumma Allah. ala ma mananta bi alaina min maghfiratika lidunubina wa katbil hasanatina wa mahwis sayyiatina ya Allah. Amin ya Allahumma Allah. bika asbahna wa bika amsayna wa bika ya wa bika namut wa ilaikan nusur ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata ainin abada. Amin. Allah anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika wa mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin ya Allah. Ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shigharan warhamhum kama rabbawna shigharan. Allahumma wal bala'a wa ba'a wa ahatal qur'an ma dhahara min hawa batan min baladina Indonesia hadza khassah wa sa'ir buldanil muslimina amah. Ya Allah ya Aziz ya Ghafar. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alna dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan fiha laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata qadatan lana fi kulli khair waj'alil tarahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafa'ana bi ulumika wa bika Pak Suparman. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan Kiai Parman, Ustaz Zul. Terima kasih guys Parman. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbakti.